Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Yang kami hormati adik-adik peserta KKN Universitas Ibrahimi, yang kami hormati Dewan Pembina Jamiyah Ruqyah Aswaja yang hadir pada malam hari ini, Ibunda Dr. Hasanah Thohir MPDI, yang kami hormati sahabat-sahabat praktisi Jamiyah Ruqyah Aswaja, adik-adik santriwati dan santriwan, adik-adik santriwati yang sudah berniat mengikuti ruqyah pada malam hari ini. Hafizahumullahu jami'an. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada detik ini kita berada di tempat ini, duduk di tempat ini, tak lain adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dari Allah, barangkali kita tidak berada di tempat ini pada saat ini. Untuk itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah terus memberikan karunia berupa kebaikan-kebaikan kepada kita, lebih-lebih bertambahnya kebaikan iman kita, bertambahnya kebaikan amal kita. Amin, Allahumma amin. Salawat salam marilah kita haturkan bersama kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sudah berabad-abad, sehingga kalau mengharap duduk sejajar dengan baginda Nabi, barangkali hayalannya terlalu tinggi. Paling tidak kita bersama dalam satu rombongan baginda Nabi, sehingga ketika baginda Nabi masuk surga, kita juga ikut rombongan masuk surga. Amin, Allahumma amin. Syarat-syarat berobat dengan Al-Quran: satu, harus yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Yang kedua, harus berniat berobat dengan Al-Quran. Jadi niat berobat. Ketika kalian tadi berangkat dari asrama ke sini niatnya berobat, maka separuh obat sudah ada pada diri kalian. Tinggal nanti melanjutkan separuhnya lagi. Yang ketiga, ikhlas mengeluarkan penyakit yang ada dalam diri kita. Misalnya ada reaksi yang agak menyiksa terhadap diri kita, mau muntah tapi tidak bisa misalnya, ikhlaskan saja, jangan panik, jangan risau, ikhlaskan saja, penyakitnya keluar, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi tak usah menekan, tak usah merasa terpaksa, tapi biarkan saja itu semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak ada satu, kita yakin bahwa Al-Quran obat. Yang kedua adalah kita berniat berobat dengan Al-Quran. Yang ketiga ikhlas mengeluarkan penyakit. Yang keempat kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Penyakit kita pasrahkan kepada Allah, kesembuhan kita pasrahkan kepada Allah. Kalau misalnya nanti setelah diruqyah kita tetap tidak sembuh, yang kita pasrahkan kembali kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki itu semua, dan Allah lah yang mampu melepaskan semua penyakit yang ada dalam diri kita. Barangkali ini dan selanjutnya akan segera kita mulai agar supaya tidak terlalu malam. Untuk sesi pertama yaitu metode air asmahan seperti yang biasa. Kalau sudah pengalaman, karena ini pakai botol, maka tutupnya nanti dibuka dan kemudian dipegang begini, didekatkan ke mulut nanti ya, setelah ada aba-aba dari pengajian. Baik, untuk acara berikutnya kami persilahkan kepada Ustaz Fatrasi, sekaligus karena belum dibuka dengan tawassul tadi, sekaligus dengan tawassulnya pada beliau, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in al-Fatihah. Kembali sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara amma ba'du. Yang terhormat segenap pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syariah Sukoharjo, rekan-rekan praktisi CRA Jamiah Ruqyah Aswaja Laskar Kuda Putih Situbondo, hadirin sekalian, kita hadir di tempat ini mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini yang kedua kalinya insyaallah kita dipertemukan lagi tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dengan satu tujuan yang sama seperti sebelumnya, yaitu sedang mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah melalui Al-Quran, berobat melalui Al-Quran. Mudah-mudahan tujuan kita, niat kita bersama berobat kepada Al-Quran dijabah oleh Allah. Sehingga apapun bentuk jenis penyakit yang ada dalam tubuh kita, baik itu medis ataupun non medis, akan diangkat, disembuhkan oleh Allah berkat barokah mukjizat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Salawat wa salam semoga tetap terlimpah curahkan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, tabi'in, dan kita semua sebagai umat beliau, sekaligus sebagai generasi penerus perjuangan beliau dalam menyiarkan agama Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberi kemampuan, kekuatan, ketabahan, kesabaran sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita mati dalam husnul khotimah. Amin. Hadirin sekalian yang saya banggakan, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Halim terkait dengan apa itu ruqyah. Jadi kami tidak akan panjang lebar lagi menjelaskan, namun sedikit terkait dengan salah satu di antara sekian syarat meruqyah atau diruqyah. Tadi pertama adalah yakin. Yakin itu ternyata tidak cukup yakin di dalam hati bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama. Jadi kita harus yakin Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama. Mestinya kita sebagai orang Islam sebelum berobat ke tim medis, kita terlebih dahulu berobat kepada Al-Quran. Akan tetapi realita yang ada di kita tak sah montak ke dokter. Padahal Al-Quran sendiri telah menerangkan, menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran di antara sekian banyak manfaat Al-Quran, salah satunya adalah sebagai obat. Bahwa syifa di dalam Al-Quran terdapat obat. Bagi siapa? Bagi orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah obat. Akan tetapi tidak cukup sekedar yakin. Kalian yakin seorang perempuan diciptakan Allah akan mendapatkan jodoh laki-laki? Yakin tak? Tapi hanya sebatas yakin, kalian mengurung diri di dalam kamar sepanjang usia tidak akan pernah ketemu dengan jodohnya.
Jadi tidak cukup yakin, maka dari itu ditambah yang kedua harus diikuti dengan niat. Jadi selain yakin bahwa Al-Quran adalah obat, harus dibarengi yang kedua yaitu niat berobat kepada Al-Quran. Jangan niat berobat kepada saya, kepada Ustaz-Ustaz Rocky ini, praktisi ini. Jadi yakin yang pertama bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama. Yang kedua harus diniati berobat kepada Al-Quran. Yakin Al-Quran obat? Yakin? Tadi sudah dijelaskan, kalau kalian yakin Al-Quran obat, insya Allah di dalam mindset kalian, di dalam pikiran kalian tidak akan terbersit bahwa orang yang berobat kepada Al-Quran akan kesurupan. Yakin. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa jangankan setan mau masuk ke jin atau apapun lah namanya, kita baca Al-Quran satu huruf saja akan diganjar pahala oleh. Maka dari itu mindset, anggapan kalau orang diruqyah itu bisa kesurupan, itu anggapan yang salah. Kalau kita satu huruf saja mendapat kebaikan 10 derajat. Oleh karenanya, mari pada malam hari ini kita bersama-sama kuatkan niat, bulatkan niat berobat kepada Al-Quran dengan penuh harap atas barokah dan mujizat Al-Quran. Apapun jenis penyakit yang mengganggu kita selama ini, baik medis, non medis, disembuhkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dengan cara yang mudah. Reaksi apapun nanti yang terjadi tidak usah ditahan, seperti sampaikan tadi, diikhlaskan. Mau muntah ya muntah, mau nangis ya nangis, mau kencing ya kencing, mau kentut, tapi jangan kencing di sini. Kalau mau kencing itu jangan nunggu selesainya. Pas ketika prosesi ruqyah misalkan udah kebelet mau kencing, kita bangun saja ke kamar kecil, nanti kembali ke tempat duduknya, asal jangan kencing di sini. Gak usah malu, karena itu adalah cara Allah mengeluarkan penyakit yang selama ini mengganggu kepada kalian. Itu caranya Allah, gak bisa dipaksakan. Walaupun kalian tadi habis makan bakso, nanti muntah gak akan keluar bakso. Yakin gak? Yang keluar nanti adalah baik, biar tidak terlalu malam. Jadi yang pertama yakin Al-Quran adalah obat. Yang kedua niat berobat kepada Al-Quran. Baik sekalian, mari kita bersama-sama nanti seperti sampaikan tadi, air itu dibuka tutupnya. Setelah itu nanti kita akan baca ayat-ayat yang insya Allah semuanya hafal. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, semua surat ini nanti kita baca 3 kali diulang-ulang. Sampai di bacaan yang ayat kursi, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, itu juga kita ulang 3 kali. Di Al-Falaq, min syarrin nafatsati fil 'uqad, itu juga kita ulang 3 kali. Terus yang di An-Nas sebelum terakhir juga alladzi yuwaswisu fi sudurin nas juga 3 kali. Nah, setelah semuanya 3 kali kita baca, air yang kalian letakkan di mulut itu ditiup. Tiup 3 kali. Setelah ditiup 3 kali, kemudian dihirup udaranya airnya, jangan airnya dihirup. Jadi udaranya air dihirup pakai hidung. Kalau tadi disembur, makanya ruqyah secara bahasa sembur. Tadi sembur, ditiup. Setelah itu dihirup pakai hidung sampai habis, keluarkan lewat mulut dan masukkan lagi 3 kali. Setelah itu kita minum. Paham ya? Baik, mari fokus, semuanya fokus, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat kuat, dengan niat bulat, hanya masrahkan diri kepada Allah. Dialah zat yang memberi kita penyakit, dan dia pula lah zat yang mengangkat penyakit kita, dia pula lah yang menyembuhkan penyakit kita. Air hanyalah media, obat hanyalah media, pil hanyalah media. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Baik, mari kita bersama-sama
membaca sholawat tidur qulub sebelum kita berlanjut pada prosesi ruqyah bersama-sama secara khusyuk, sepenuhnya berharap kepada Allah dengan mukjizat dan barokah Al-Quran, dengan barokah sholawat syafaat Nabi. Apapun penyakit kita akan diangkat oleh Allah. Mari bersama-sama kita baca sholawat tidur qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, semuanya sama-sama silakan airnya ditempelkan, didekatkan ke lisan masing-masing. Posisinya fokus, semuanya konsentrasi. Nanti sambil baca Al-Quran semuanya pejamkan mata. Kenapa harus pejamkan mata? Biar lebih fokus. Jadi pejamkan mata biar lebih fokus, tidak usah nolah-noleh kiri kanan depan belakang. Semuanya fokus kepada diri masing-masing. Semuanya fokus hanya berharap kepada Allah dengan mukjizat barokah Al-Quran, dengan niat dan keyakinan yang mantap dalam diri kita bahwa Al-Quran adalah obat. Apapun penyakit yang ada di tubuh kita, Allah keluarkan dengan cara yang mudah. Semuanya pejamkan mata, fokus, konsentrasi. Kita bersama-sama memulai dengan bacaan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Bersama-sama wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita bersama-sama istighfar, mohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang selama ini telah kita lakukan, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, dosa kepada Allah, dosa kepada kedua orang tua, dosa kepada guru-guru kita, dosa kepada teman-teman kita. Kita berharap, kita bersimpuh di tempat ini, berharap ampunan Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari bersama-sama kita baca doa perlindungan. Dengan doa perlindungan ini kita berharap Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari gangguan apapun, baik dari gangguan selain bangsa manusia ataupun gangguan dari bangsa manusia. Bersama-sama a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baik, difokus, hanya berharap kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah dengan penuh harap, dengan mukjizat barokah Al-Quran. Apapun penyakit kita, apapun masalah kita, baik medis non medis, akan diangkat oleh Allah. Mari bersama-sama baca Al-Fatihah, ikuti saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tetap fokus, tetap pejamkan mata. Selanjutnya silakan airnya disetiup 3 kali. Setelah ditutup 3 kali, hirup udaranya air dalam botol itu pakai hidung dalam-dalam dan keluarkan lewat mulut. Mulai. Hirup lagi sedalam mungkin. Baik, selanjutnya tetap fokus, tetap konsentrasi dengan keyakinan dalam hati bahwa Al-Quran adalah obat dan niat bulat berobat kepada Al-Quran. Air yang ada di tangan kalian, air yang ada dalam botol di tangan kalian saat ini di dalamnya telah terdapat obat dari Al-Quran. Dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama, maka ketika air nanti masuk ke dalam tubuh kalian dengan keyakinan kalian, air itu akan membersihkan, akan menghancurkan dan akan mengeluarkan apapun jenis-jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kalian. Dengan izin Allah, dengan barokah mukjizat Al-Quran, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Silahkan airnya diminum. Diminum secukupnya. Setelah diminum, taruh lagi di tempat, ditutup kembali biar tidak numpah.
tetap fokus, tetap pejamkan mata, tetap konsentrasi, tetap fokus. Seperti yang dijelaskan tadi, setelah kita meyakini Al-Quran sebagai obat dan berniat berobat kepada Al-Quran, yang ketiga, diikhlaskan penyakit yang ada dalam tubuh kalian, diperintahkan penyakit yang ada di dalam tubuh kalian dengan bahasanya kalian masing-masing, dengan telah meminum air di dalam tubuh kalian yang di dalamnya telah terdapat obat dari Al-Quran. Air yang telah kalian minum saat ini sedang merasuk, menyebar ke seluruh tubuh kalian, mengikuti aliran darah. Sambil dirasa-rasa bahwa air yang telah masuk dalam tubuh kalian saat ini sedang bekerja untuk menghancurkan, membersihkan, dan akan mengeluarkan apapun jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kalian. Sambil lalu diperintahkan dalam hati kalian penyakitnya keluar dari tubuh kalian dengan cara yang baik-baik. Jika kalian mau muntah, tak usah khawatir, tak usah takut, dimuntahkan saja. Diperintahkan dalam hati kalian, wahai penyakit yang ada di dalam tubuh saya, apapun jenis kalian, apapun bentuk kalian, dari manapun asal kalian, dengan izin Allah, dengan barakah Al-Quran, ketahuilah bahwa saya telah berniat berobat Al-Quran. Katakan dalam hati kalian, diperintahkan penyakitnya keluar. Jika kalian mau merasa muntah, mau nangis, mau apa saja, tidak usah ditahan, dikeluarkan, diikhlaskan, karena itu adalah cara Allah yang akan mengeluarkan penyakit dari kalian dengan cara apapun, baik itu muntah, nangis, ngantuk, dan semacamnya. Maka dari itu, apapun reaksi yang kalian rasakan, tidak usah ditahan, tidak usah malu-malu, diikhlaskan, karena yang akan keluar itu adalah penyakit. Diperintahkan dalam hati kalian, yang mau muntah silakan dimuntahkan, tidak usah ditahan. Saya perintahkan penyakit yang ada di dalam tubuh adik-adik saya ini, ketahuilah wahai penyakit yang ada di dalam tubuh adik-adik saya ini, ketahuilah bahwa adik-adik saya telah meyakini Al-Quran sebagai obat. Apapun keberadaan kalian dalam tubuh adik-adik saya tidak akan mampu melawan mukjizat Al-Quran. Adik-adik kami telah berniat berobat pada Al-Quran, maka dari itu keluarlah kalian dari tubuh adik-adik saya ini. Jika mau muntah, dimuntahkan, mau apa saja, tidak usah ditahan. Sekali lagi saya perintahkan, wahai penyakit apapun bentuk kalian, apapun jenis kalian, dari manapun asal kalian, penyakit karena bakteri, karena kuman, penyakit karena pikiran, apapun, dengan izin Allah, dengan barakah mukjizat Al-Quran, keluarkan juga dari tubuh adik saya ini. Keluar dengan cara baik-baik. Dimuntahkan ke dalam kreseknya, tidak usah ditahan. Saya hitung sampai 3. Saya ulangi, wahai penyakit apapun bentuk kalian, apapun jenis kalian, baik medis, non medis, gangguan setan, jin, sihir, santet, dan semacamnya, penyakit tak kerasan, dengan izin Allah, dengan barakah mukjizat Al-Quran, keluar sekarang juga dari tubuh saudara saya ini. Yang mau muntah, tidak usah ditahan, dimuntahkan. Saya hitung sampai 3. 1. Penyakit yang ada di kepala, penyakit sumpek, penyakit migrain, yang ada di dada, di paru-paru, di jantung, di perut, penyakit asam lambung, penyakit emah, di kaki, rematik, samurat, apapun untuk kalian, keluar sekarang juga dari tubuh adik saya ini. 2. Penyakit yang di kepala, penyakit malas belajar, malas ngaji, malas ibadah, dengan izin Allah, dengan barakah mukjizat Al-Quran, keluar sekarang juga dari tubuh adik saya ini. 2,5. Penyakit rematik, penyakit ilu-ngilu, penyakit migrain, penyakit lambung, apapun untuk kalian, apapun jenis kalian, keluar sekarang juga dari tubuh adik saya ini. Jika tidak, saya akan bacakan ayat-ayat Allah yang akan memaksa kalian keluar dari tubuh adik saya ini. Yang mau muntah, dimuntahkan. Yang mau nangis, silahkan nangis, tidak usah ditahan. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق. Keluar penyakit apapun bentuk kalian, apapun jenis kalian, baik medis, non medis, korin yang mengganggu ingatan ada di sini. Keluar sekarang juga. Kalian tidak akan mampu melawan mujizat Al-Quran. Penyakit medis, non medis, gangguan setan, jin, guna-guna, santet dan semacamnya. Keluar sekarang juga dari tubuh ada di sini. Jangan ganggu ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا لهم ثياب من نار يصب فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق. Ayo keluar penyakit apapun kalian, apapun jenis kalian, jangan ganggu keberadaan desa ini. Keluar sekarang juga dari tubuh ada desa ini, karena keberadaan kalian telah mengganggu aktivitas di desa ini, mengganggu kerajinan di desa ini. Keluar sekarang juga. Yang mau muntah silakan muntah, yang mau nangis mau apa saja tidak usah ditahan, diikhlaskan karena itu adalah cara Allah mengeluarkan gangguan, mengeluarkan penyakit dari tubuh kalian yang selama ini mengganggu kepada kalian. Ayo penyakit yang ada di kepala, yang ada di jantung, di dada, di lambung, di kaki, penyakit yang sering pusing, penyakit vertigo, migrain dan semacamnya. Dengan izin Allah, dengan barokah mujizat Al-Quran. Keluar sekarang juga dari tubuh desa ini. Yang mau muntah, dimuntahkan, tidak usah ditahan. Yang mau nangis, mau apa saja, tidak usah ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayna ila Musa an alqiya asaka fa idza yalqafu ma yafikun. Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun. Wa ulimu hunalika wa anqalabu sagirin. Wa ulqiya as-sahratu sajidin. Qalu آمنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق. Ayo penyakit, jangan sedikit pun kalian tersisa di dalam tubuh ada desa ini. Dengan izin Allah, dengan barokah mujizat Al-Quran. Ayo keluar dari tubuh ada desa ini. Apapun bentuk kalian, apapun jenis kalian, baik penyakit medis, non medis, gangguan setan, gangguan jin, penyakit karena guna-guna dan semacamnya. Keluar sekarang juga dari tubuh ada desa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbin wa 'adzab. Urqud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarabu wa lahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Yang masih mau muntah silakan dimuntahkan, tidak usah ditahan. Yang masih mau nangis silakan nangis, tidak usah ditahan.
keluarkan semua itu. Kita yakini bahwa Allah telah mengeluarkan penyakit dengan cara Allah, baik muntah, nangis, tidak usah takut, jangan ditahan, keluarkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minhu syai'un mumtani wa min zalillahi la qura wa la dhullu subhanallahi ma'inah tajib wa bi asma'ihil husna kulliha idum minal abalisah wa min syarri syayatinil insi wal jin wa min syarri kulli mu'min awsir wa min syarri ma yakhruju bil laili wa yaqulu bin nahar wa yaqulu bil laili yakhruju bin nahar wa min syarri ma khalaqa darabara wa min syarri iblis junudi wa min syarri ma yabgha. Yang masih mau muntah dimuntahkan, tidak usah ditahan, diikhlaskan. Yakinlah semua itu adalah caranya Allah mengeluarkan penyakit yang selama ini mengganggu kepada tubuh kalian, kepada pikiran kalian. Yang masih mau muntah silahkan dimuntahkan. Yang masih mau nangis silahkan nangis. Kita yakini dengan cara tangisan, dengan keluarnya air mata, bersama keluarnya air mata Allah mengeluarkan penyakit yang selama ini mengganggu kalian. Yang mau nangis, mau apa saja untuk ditahan, diikhlaskan, karena itu adalah cara Allah mengeluarkan gangguan, mengeluarkan penyakit dari tubuh kalian yang selama ini mengganggu kalian. Ayo, penyakit yang ada di kepala, yang ada di jantung, di dada, di lambung, di kaki, penyakit yang sering pusing, penyakit vertigo, migrain dan semacamnya. Pikiran kalian. Yang masih mau muntah silakan dimuntahkan. Yang masih mau nangis silakan nangis. Kita yakini dengan cara tangisan, dengan keluarnya air mata, bersama keluarnya air mata Allah mengeluarkan penyakit yang selama ini mengganggu kalian. Yang masih mau muntah dimuntahkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang masih mau muntah dimuntahkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syaitonir waham wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dan yang masih mau muntah silakan dimuntahkan. Yang sudah tidak muntah silahkan buka mata. Yang masih mau muntah silahkan dimuntahkan, tidak usah ditahan. Yang masih mau nangis silahkan dikeluarkan semuanya tangisannya, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu. Al-Quran adalah obat. Al-Quran tidak akan membawa mudarat kepada kalian. Yang masih mau muntah silahkan dimuntahkan, tidak usah ditahan. Yang sudah tidak muntah silahkan ambil nafas, hirup nafas lewat hidung pelan-pelan, tahan sejenak, keluarkan lewat mulut sambil mengucapkan alhamdulillah. Diulangi lagi, yang sudah tidak lagi muntah dan tidak lagi nangis, ambil nafas dari hidung pelan-pelan, tahan sejenak, keluarkan lewat mulut sambil mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, tarik lewat hidung, tahan sejenak, keluarkan lewat mulut sambil mengucapkan alhamdulillah. Baik, adik sekalian,
Yang masih terasa mual ingin muntah, tidak usah ditahan, tidak usah malu-malu, karena itu adalah bagian dari caranya Allah mengeluarkan penyakit, gangguan yang selama ini mengganggu kalian. Yang masih mual, yang masih mau muntah, silahkan muntahkan dulu sebelum kita beralih kepada metode berikutnya. Yang masih mau nangis, silahkan nangis. Atau ada yang mau ke kamar kecil, silahkan ke kamar kecil dulu. Nanti kembali lagi ke sini, kita lanjutkan sesi berikutnya. Yang muntah tadi, silahkan muntahannya dilihat. Nanti kalau ada yang muntahannya ada campuran darahnya, nanti setelah acara ini selesai jangan pulang dulu. Ya, coba dilihat muntahnya. Baik, yang mau kamar kecil silahkan ke kamar kecil dulu. ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى ولا يفلح الساهر حيث أتى ولا يفلح الساهر حيث أتى فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. Buka mulutnya, Bismillahi Allahu Akbar. Muntahkan, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Penyakit yang ada di kepala, yang ada di punggung, yang ada di tulang ekor, yang ada di kaki, di paha, dimanapun Anda berada wahai penyakit, keluar dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan barokah dan mukjizat Al-Quran. Kalian tidak akan bisa menandingi mukjizat Al-Quran wahai penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amsayna billahi alladhi laysa minhu syai'un mumtani wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam wa bisultanillahi al-manin tahtajib wa bi asma'ihil husna kulliha min al-abadi min syarri syayatinil insi wal jin min syarri kulli mu'lin aw muslim min syarri ma yakhruju bil layli wa yakmunu bin nahar wa yakmunu bil layli wa yakhruju bin nahar wa syarri ma khalaqa wa darabara min syarri iblis wa junudi wa min syarri ma yabgha. Yang masih mau muntah, kasih jalan penyakitnya keluar, buka mulutnya lebar-lebar. Yang terasa enteng, silahkan duduk. Yang terasa lemas, kakinya duduk cepat. Yang masih mau muntah, jangan ditahan, dimuntahkan. Yang sudah enteng duduk. Yang masih mau muntah jangan ditahan, dimuntahkan. Kalau umpamanya kecapean, silahkan duduk, tapi dimuntahkan kalau masih mau muntah. Terus airnya diminum. Bismillahi Allahu Akbar. Gimana? Yang terasa berat di bagian punggung dan terasa sakit di bagian kepala sudah enteng? Sudah? Mungkin masih ada yang masih mau muntah, tidak keluar? Tetap fokus kepada diri sendiri, biarkan teman kita yang masih belum selesai sudah ada yang menangani. Saya tanya, dari sekian peserta ini sampai dengan detik ini masih adakah yang memiliki keluhan?
baik perut masih tidak nyaman, dada tidak nyaman, kepala tidak nyaman? Ada? Coba angkat tangan yang masih merasa tidak nyaman. Yang tinggi? Yang tinggi. Oke. Jadi yang masih merasa tidak nyaman, ini jangan pulang dulu ya. Yang sudah merasa nyaman, merasa enteng, merasa damai, merasa lega, seakan-akan hutang sudah lunas, ini sudah boleh istirahat. Tetapi sebentar lagi, karena akan kita tutup dengan membaca doa. Mari kita tutup secara formal acara pada malam hari ini. Ustaz Muhammad mohon mengambil tempat. Mari kita coba untuk kembali khusyuk, menyatukan hati dan pikiran kita kepada Allah. Halo, mau nonton yang itu apa mau istirahat? Istirahat ya. Baik, kalau mau istirahat, mari kita kembali fokus sejenak. Akan kita tutup dengan pembacaan doa. Mari kita coba untuk mengkonsentrasikan diri dengan cara mengatur pernafasan kita. Semuanya kita hirup nafas dalam-dalam. Dengarkan. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Hirup, kami dah, hirup. Diulangi lagi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Rileks, santai, lenturkan otot-otot yang kaku, otot-otot di badan kita, lemeskan semua. Nafas kita juga diatur sedemikian rupa selembut mungkin. Rasakan udara yang ada di sekitar kalian masuk melalui hidung kalian, dirasakan bagaimana udaranya masuk sampai ke paru-paru kita, dirasakan, keluarnya juga dirasakan. Dirasakan pelan-pelan. Semakin dirasakan, maka udara semakin segar, pikiran semakin segar, tubuh kita juga semakin segar. Sebelum berdoa, mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan semua aktivitas yang telah dimulai dari awal tadi, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan obat yang bisa mengantarkan kalian bisa sehat jasmani rohani, sehingga mudah untuk mendapatkan ilmu yang nafi, manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillah. Allah. Iya. Surah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaa'i wa nurul absari wa qutul arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. من سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين Demikian rangkaian acara prosesi ruqyah massal KKN non reguler Universitas Ibrahimi telah kita selesaikan bersama.
Dan bagi yang masih merasa tidak nyaman, pundak masih berat, kepala masih berat, perut masih ada mual-mual atau sembuh katanya orang Madura, untuk tetap di tempat ini untuk diselesaikan agar supaya pulang tidak bawa penyakit. Dan bagi yang sudah merasa nyaman, enteng, lega, puas karena sudah bebas, bisa istirahat lebih awal. Karena jam juga sudah menunjukkan pukul 22:23. Demikian dari kami atas nama keluarga besar Jamiah Ruqyah Aswaja dan juga atas nama peserta KKN non-reguler Universitas Ibrahimi. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada manfaat yang bisa diambil semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampah mohon dibawa masing-masing dan dibuang ke tempat yang sudah disiapkan. Praktisi monggo bisa menyebar kepada adik-adik kita yang masih belum tuntas. Katanya mau masih pusing. Untuk adik-adik KKN, persediaan kresek masih ada banyak ya. Barangkali yang masih belum tuntas diberikan kresek yang baru. Khawatir kresek yang ada sudah berisi semua.
Terima kasih.